Boleh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik mahasiswa baru Fakultas Pertanian Unila yang akan mengikuti mata kuliah agama Islam, sebelum kita mulai pembelajaran tentang praktikum agama Islam, maka saya mengingatkan Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, kemudian jaga jarak serta cuci tangan ya. Baik, karena ini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara berwudu dan tata cara tayamum, maka masker saya buka. Baiklah adik-adik, selamat datang di Fakultas Pertanian Unila, yang Anda termasuk manusia yang beruntung karena bisa masuk ke Fakultas Pertanian Unila sesuai dengan jurusan masing-masing. Dan kini saatnya Anda mengikuti praktikum dari mata kuliah PAI, Pendidikan Agama Islam. Dalam hal ini praktikum akan terdiri dari beberapa judul. Di antaranya judul yang pertama adalah tentang toharoh ya, yang terdiri atas berwudu dan tayamum. Berwudu dan tayamum ada di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'al 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya di dalam bahasa Indonesia surat Al-Maidah ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, toilet, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi itulah adik-adik dalil ataupun dasar kita diwajibkan untuk bersuci, yaitu berwudu dan atau tayamum, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, pada sesi kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara bertayamum yang benar. Nah, untuk bertayamum ini para ulama menyebutkan ada beberapa keterangan yang perlu saya sampaikan, walaupun nanti juga dibahas di dalam kuliah ya. Apa syarat-syarat tayamum, apa sunnah-sunnah tayamum, apa wajib-wajib tayamum. Nah, saya akan mempraktekkan ya. Yang pertama, sebenarnya tayamum itu sangat sederhana. Yaitu saya coba untuk berangkat dari kitab Mukhtasar Abi Suja ya, Mukhtasar Abi Suja tentang tayamum ya. Di sini disebutkan bahwa syarat tayamum ada 5 ya. Yang pertama adalah adanya uzur atau adanya halangan, baik itu safar maupun sakit ya, safar maupun sakit. Safar itu perjalanan. Yang kedua, masuknya waktu sholat ya. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, maka kita tidak sah tayamum. Jadi harus sudah masuk waktu sholat.
Yang ketiga, mencari air. Ya, jadi kita harus usaha dulu, harus ikhtiar dulu, ikhtiar usaha untuk mencari air. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apabila kita sudah mencari air, kemudian tidak ketemu air. Ya. Kemudian apabila kita sakit, kemudian kita tidak mampu menyentuh air. Mungkin menurut dokter bahwa penyakit ini sangat berbahaya kalau tersentuh air. Misalnya luka-luka yang sangat parah ataupun mungkin demam yang sangat tinggi, ya. Kemudian yang syarat berikutnya adalah tanah atau debu yang suci, ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan bahwa tanah itu harus tanah yang mengandung debu, ya. Jadi betul-betul ya memang sebenarnya secara logika sih semua tanah mengandung debu, ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan yang pasir yang besar-besar atau kerikil, ya. Jadi harus ada bagian tanah yang sangat lembut, ya, yang sangat lembut yaitu debu. Nah, itu syarat-syarat dari tayamum. Adapun tentang wajibnya tayamum itu hanya ada 4, ya. Wajibnya ya, pertama niat di dalam hati, ya, niat di dalam hati kita berniat karena Allah mau tayamum. Yang kedua membasuh mengusap wajah. Yang ketiga mengusap tangan sampai siku, ya. Mungkin nanti ada sebagian mazhab yang mengusap tangan hanya sampai pergelangan. Itu ada mazhabnya, yaitu mazhab Zohiri dan mazhab atau ahlul hadis, ya. Tetapi kalau mayoritas ulama itu adalah mengusap tangan sampai siku, sama dengan wudhu, ya, sama dengan wudhu. Kemudian tartib, ya, tartib itu urut. Ya. Jadi dalam tayamum ini hanya 2 yang diusap, yaitu wajah dan tangan sampai siku. Dan di sini tidak ada keterangan untuk diulang 3 kali, tidak ada. Ya, berbeda dengan wudhu, ya, berbeda. Adapun sunnah-sunnahnya tayamum, yang pertama adalah tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Ya, membaca bismillah. Yang kedua adalah mendahulukan kanan dari yang kiri. Ya, jadi kanan didahulukan, baru yang kiri. Kemudian yang ketiga adalah wal muwalah, artinya tidak boleh ada jeda. Ya, jadi langsung tek 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 gitu ya. Jadi tidak boleh ada jeda, misalnya saya niat dulu, habis niat kemudian habis baca bismillah kemudian ngopi dulu, itu tidak boleh, ya. Jadi langsung bismillah terus mulai dari tangan kanan dan kemudian tangan kiri dan urut, ya. Adapun yang membatalkan tayamum mungkin nanti akan kita bahas di dalam perkuliahan. Baiklah, adik-adik yang saya cintai, mari kita lihat bagaimana praktek tayamum, ya. Yang jelas untuk perbedaan ulama tetap ada masalah debu, ya. Seperti kalau mazhab Imam Syafi'i harus betul-betul ngambil tanah, kemudian debunya diayak, ya, diayak supaya pasirnya hilang, kemudian betul-betul debu murni. Nah, tetapi dalam mazhab-mazhab lain diperbolehkan atau keterangan debu itu para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwa setiap benda di muka bumi ini sudah mengandung debu, ya. Sehingga kita boleh bertayamum menggunakan debu dari mana saja. Apakah dari atas meja, apakah dari dinding, ataukah dari tembok, ataukah dari tempat-tempat yang suci, ya, tentunya, ya. Bukan dari tanah yang kemudian di situ ada kotoran tikus, kotoran anjing, tidak, ya, tentunya itu tidak. Ya, kalaupun tanah ya kita cari tanah halpan. Jadi seperti yang tadi sudah saya terangkan dalam kitab Mukhtasar Abi Suja, maka sebenarnya untuk tayamum itu sangat-sangat mudah. Dan disitulah letaknya kemudahan Islam, ya. Jadi pertama adalah dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tangan kita tepukan di tempat yang ada debu, ya. Setelah kita tepukan, kalau debunya terlalu padat, kita tiup. Ya, kemudian kita usapkan ke wajah. Kita usapkan ke wajah. Ya, jadi usapkan ke wajah cukup 1 kali, ya, cukup 1 kali. Nah, kemudian kita tepuk lagi, ya, kita tepuk lagi. Kemudian kita usapkan ke tangan, ya. Jadi tangan kanan dulu.
kanan dulu, kemudian lengkap ya, kemudian kiri. Ya, jadi tangan sampai siku ya, tangan sampai siku, kemudian sampai kiri. Nah, selesai. Ya, jadi tidak ada susahnya tayamum. Hanya mengusap wajah dan mengusap tangan sampai sikut dan diawali dengan membaca bismillah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tentang syarat-syarat dibolehkannya tayamum tadi yang sudah saya jelaskan dari awal kan. Ya, jadi memang betul-betul sudah masuk waktu sholat, ya, kemudian sudah mencari air, berusaha mencari air, kemudian tidak ketemu. Atau kita sakit, yang menurut keterangan dokter tidak boleh tersentuh air. Atau kita safar, pergi jauh, kemudian sulit mencari air, jaraknya sampai berkilo-kilometer, nah itu baru dibolehkan tayamum. Tapi kalau ada air, kita sehat walafiat, kemudian tidak ada halangan apa-apa, maka tayamum tidak diperbolehkan. Nah, demikianlah video yang pertama tentang bagaimana praktek tayamum. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan untuk kesempurnaan ibadah Anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.